Oke, aku minta waktunya dulu bentar ya. Jadi ada beberapa yang nge-share videoku mengenai perilakunya si R. Terima kasih Pak yang udah di-share. Tapi kemungkinan aku tidak akan menjatuhkan siapapun, tapi kemungkinan ini adalah terkait di akunnya Chef Goreng sama pelakunya R. Dan itu pun kalau dari komunitas yang aku sebutin, aku nggak akan menjadi-jadiin. Gue ingetin tuh terakhir. Tapi aku akan memantauin info dari Chef Goreng. Itu saja. Oke, mari kita mulai videonya. Halo guys, jadi untuk mengenai update dari seputar ya perihal tersebut dengan si kasus si R, jadi akan mengenai tersebut untuk part ya. Kali ini aku akan bahasin part, jadi ini ada update gila-gilaan ya. Why? Kenapa bisa update gila-gilaan? Karena ada beberapa story-nya, kalian bisa cek sendiri. Pertama, kalian kita lihat di postingan baru ini. Yang pertama ada yang baru. Kami, chef dan tim para korban penikmat event Jepangan dan seluruh pihak yang muak bertekad akan melanjutkan perlawanan dulu kira kami matiin koper dapur. Kami mewakili pertama yang di-up oleh Seno. Dalam pernyataan terbuka ini telah izin dari korban pertama untuk membuka identitasnya kepada publik sekaligus mengumumkan pertama ya. Saudari dari Kim Yora. Kalian tahu itu siapa? Silahkan tulis komentar di bawah. Dan kalian bisa chat orang itu yang jadi korban pertama. Kalian bisa ceritakan apa yang terjadi habis setelah ngecek pacarnya habis itu di viral. Itu pertama. Ya. Ex-talentnya Susilo Bali bersama kuasa hukumnya akan melanjutkan proses hukum terhadap Richard Farley sampai tuntas. Yang kedua, chef dan tim dengan bantuan para netizen akan melanjutkan investigasi terpisah mengenai Richard dan aktivitas meresahkan lainnya. Yang ketiga, akun ini akan terus melawan, menerima aduan, mencatat, meng-cross-check investigasi dan menggoreng perilaku meresahkan, cabul, pornografi, dan melecehkan dan pertentangan dengan moral yang terjadi di event Jepangan dan konser. Terus yang keempat, kami sedang melakukan investigasi lanjutan atas temuan yang tidak sengaja saat naiknya kasus kita. Selama proses investigasi berjalan, kami akan terus mencari kebenaran dengan mengumpulkan saksi, barang bukti, dan fakta demi bersihnya event dan perilaku liar dan tidak moral. Tak henti-hentinya chef dan tim bersama seluruh penikmat event menyerukan seruan aksi umumkan event selama bulan April ini dan bersama kita hentikan pelecehan seksual. Oke. Jadi dari kesimpulan yang aku perhatiin dari postingan barunya adalah nomor 1 itu adalah korban pertama. Kalian bisa chat orang itu. Aku ingetin sekali lagi, chat itu orangnya, jelaskan apa terjadi habis setelah di viral gara-gara lewat kiriman di Chef Gorengan. Oke. Terus ada beberapa yang lain juga mengenai di kejadian kemarin di pertama yang di-share oleh Nona Runa mengenai curhatan salah satu korban si R. Dan by the way, korbannya berasal dari luar Bali. Mari kita akan baca sama-sama. Oke. Dulu kan dia suka dengerin aku curhat, soalnya dia kepo dan kayak menawarkan diri mau dengerin aku curhat. Best aku curhat, dia tiba-tiba bilang curhatannya nggak gratis. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau kalian semisalnya nih, kalau IO kalian ada yang mau nerima nawar bayar curhat, gue sih enggak ya. Menurut sih enggak. Aku bebas-bebas aja kalau mau curhat apa aja. Tapi kadang aku nggak bisa jadi teman baik ataupun gimana. Kalau levelnya deep talk, levelnya di situ adalah deep talk. Best friend itu pertanyaan itu yang jadi level dia. Deep talk. Ya bener kan? Itulah curhat. Terus dia bilang gini ya, best aku curhatnya nggak gratis ya. Kataku, oh nggak gratis, bayar berapa? Kata dia, bayar pakai foto seksi kamu aja. Wah ini yang jadi pertanyaan sih. Kalau menurutku ya, kalau curhat tuh sekedar biasa aja loh. Kalau ada beberapa orang profesional atau nggak di IO ngobrolin curhat apa-apa, video bayar. Anehnya itu. Terus dia bilang pakai foto seksi. Kalau bayar duit nggak masalah, tapi
foto seksi loh. Jadinya yang agak aware juga itu. Kenapa bisa begitu? Boleh aku share, aku kira korbannya coba di Bali ya. Tapi ada beberapa dari Bali juga sih, tapi nggak era sih. Saya akan mengungkapkan mengenai share dari Nona Runa ya. Mari kita lanjutkan. Asli dulu chat di line, chatnya udah hilang sih soalnya. Udah gonta-ganti AP aku. Cuma aku inget banget. Tapi karena chat line-nya sudah kehapus, karena waktu itu AP dari camat kapan itu, sampai ya di chatnya hilang, itu gak ada buktinya sih. Tapi kalau bisa ngerasain inget, oke, kita mulai ceritakan ya. Dia bilang gini ya. Terus dia sempat bilang pengen minta voice note suara desaannya aku. Buat apa coba, sama aku nggak dikasih. Kejadiannya beberapa tahun setelah ini sih. Oke. Jadi agak aneh sih, dari beberapa tahun kemarin atau nggak tahun ini sih, kalau di chat dari orang luar pasti kaget. Pas apa gitu ya, lupa kenapa minta desaan. Alasannya pengen tahu tiap cewek kalau mendesa bedanya gimana. Tapi kalau ada orang yang ya ngirim sesuatu voice note atau kadangnya, kalian masih sange gak sih? Itu pertanyaanku. Kalian sange gak sih ada suara desain kayak gitu? Nah itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus terus pas aku nggak mau ngasih foto seksi aja, dia masih nanya kenapa nggak mau, kok masih nanya. Terus yang voice note-nya aku tolak, dia nggak maksa. Oke, itu pertama masih oke ya, yang voice note-nya. Tapi ya agak curiga adalah bayarnya pakai foto seksi. Kenapa biasanya curhat pakai bayar? Itu pertanyaan ke satu. Terus dia bilang ya beberapa yang kayak gini juga sih. Ya foto seksi yang mesin aja, kenapa nggak mau sampai agak dibujuk, tapi tetap nggak aku kasih. Ternyata dia kayak gitu ke banyak cewek ya. Dan dia bilang gini, ya kali dikasih baru tahu ada buka jasa curhat, nagihnya foto seksi sebagai bayaran. Kenapa nggak dari awal ngomong curhatnya nggak gratis? Yang nawarin diri kan, terus kalaupun open jasa curhat bayarnya pakai duit, mah oke-oke aja. Yang agak lain, ini pakai foto seksi, itu masalahnya. Aku mau cerita tuh bingung mau ke siapa, takut banget. Ya itu yang ada awareness di situ takutnya cok. Nah makanya dia kan suka kepo orangnya. Dia yang pengen tahu tapi dia minta bayar. Nah itu masalahnya. Masalahnya di situ anehnya. Terus sempet dia tuh katanya manajerin model seksi gitu, sampai bikin traktir. Katanya sampai ada yang donate. Mungkin ada beberapa teman-teman kalau ada yang suka ke traktir, pasti ada yang tahu apa yang terjadi kalau kalian sudah isi donate yang sebanyak mungkin, terus tiba-tiba nge-share foto seksi kalian yang sudah kalian traktir. Itulah seperti yang kalian lihat di Pika atau Pita ya, kita Pika ya. Kalau kalian lihat rules-nya, kalian ngerti. Oke, rules-nya udah ngerti itu. Aku approve lah itu rules-nya. Ya begitulah. Terus kata dia sih aku nggak minat coba kah. Terus dia bilang ya aku nggak suka, nggak nyaman suka bikin konten kayak gitu. Nah itu jujur sih, kenapa orang yang mau terjun gara-gara permintaan orang itu tersebut. Jadi ya agak aware banget sih Sudesan. Jadi benar-benar agak aware gara-gara perkara itu, jadinya ya merasa nggak enak sih. Padahal dia gak pernah sama sekali meminta fotografer, foto seksi atau apa segala macam. Dia gak suka konten kayak gitu. Tapi padahal banyak yang bikin konten seksi, kenapa gak langganan aja ke suka bikin yang lain. Ini malah nawarin dan minta ke yang gak suka bikin. What the fuck? Terus pas aku gak kasih foto seksi itu, kata dia kita ke temen. Kok temen cewek yang kalian rasain itu dari mana gitu? Apa kau ngerasa nawarin foto seksi, nawarin foto gratis gitu, kayak aneh banget loh. Teman dari mana kocak? Ada juga ada yang ngerasa kalau ada foto model, ada orang-orang seksi model, itu pasti ada yang ngerasain. Serius, pasti kalian ngerasain kayak gitu. Aneh kan? Ya. Aku kira dia aman-aman aja, ternyata pengen resah sama dia. Soalnya dulu gak ada yang dramain dia. Paling waktu itu
dramanya dia bikin podcast yang bawa tim bla 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 ya toksik nomor ibunya. What the fuck? Kalau nggak salah itu nama ibunya itu. Waduh. Jadi kok bisa kepikiran sih dia abis semenjak podcast ya. Ya aku ingat tuh podcastnya mereka lihat di cosplay luar ya, kalian kenal pasti tahu apa terjadi. Dan tiba-tiba kalau nggak ada yang tahu ya, khususnya nih aku disclaimer, kalau kalian orang-orang baru yang buka video ini, jangan sampai kalian kaget. Kalau kalian udah lihat di video Richard yang mengenai podcastnya, ya kalian ngerti kan apa isi dari konten tersebut. Ada beberapa cosplay luar, tau lah gimana. Ya, ngerti kan? Nah, sampai di situ pun orang-orang baru yang baru ini pasti dia akan bisa maaf. Pasti bakal difitnah atau munafik. Itu dia. Jadi di situ faktanya kalau ada beberapa podcast sesama beberapa orang luar, ya kalian ngerti lah. Ternyata pelakunya sudah sejauh itu. Dari korbannya nggak cuma 1-2 orang aja loh. Ternyata problematik itu orangnya baru tahu. Waduh, kalau misalnya mau nge-share jangan sebut kota aku juga ya. Takutnya ketahuan aku ceritain kayak gini. Nah, itu aja ya kali ini dari orang luar Bali. Jadi mungkin ada beberapa yang kalian pernah podcast ya sama beberapa. Tapi sayangnya videonya Richard itu sudah dihapus gara-gara kasusnya ini yang dinaik dari Chef Gorengan. Dan itulah alasannya. Tapi aku butuh jangan di-up dulu ya lah si Chef. Itu kalau bisa sebelum di-up itu video podcastnya di-upload dulu. Jangan sampai ini ya udah keluar duluan tapi tiba-tiba udah kapus. Itu dia masalahnya. Sampai di saat itu terjadi aku udah ya nggak ada bukti lagi lah. Selain itu gara-gara kasusnya kemarin. Ya ada beberapa pertonton tuh emang kasusnya masih ditutupin atau gimana ya, kita nggak tahu juga sih. Serius itu nggak paham sih. Terus dari kemarin adem tentrem nggak ada berkomentar dari CK. Terus nggak minat menyampaikan sikap. Terus tiba-tiba dia bilang gini ya, coba kasih linknya di CK bisa kami klik. Terus tiba-tiba itu kan ada reload YouTube apa di IG tuh. Kayaknya sih gitu sih. Tuh lah, ya jangan tanyakan lah. Nah nampaknya waktu CK Indo sangat mendukung Richard dan Sushiro sampai akun kami diblokir. Salah kami apa bang? Karena menyeruakan kebenaran kah? Kalian doyan bacaan. Nah jadi gini ya Chef, kalau kalian tahu ya si CK ini atau enggak si apa ya gitu, kalian tahu dia kapan dia baru datang ke event? Dia udah belum setahun aja loh. Serius, dia belum setahun gitu loh dia event. Belum setahun lah, ingat. Antara 5 atau 6 bulan dia event. Tapi orang ini dia kan dia sebagai eskom, saatnya eskom. Habis itu dia jadi investasinya ya ada perusahaan lah pokoknya. Jadi kalian tahu lah kayak gimana. Udah ada di webinar ya waktu itu sebelumnya. Kalian udah lihat sendiri kan upload utamanya kayak gimana. Bukan CK-nya tapi upload utamanya dia. Setelah itu, oke? Nah, itulah kenapa untuk klarifikasi mengenai ini dari si CK yang udah sempat blokir. Pertama, umurnya udah tua, aku udah ngerti kok. Umur udah tua. Terus yang kedua, dia emang selalu datang fokus ke event. Alasannya kenapa itu komennya ditutup karena ya emang lebih suka kolaborasi cosplay dan dokumentasi event. Emang itu tujuannya CK. Tujuan CK itu emang selalu dokumentasi. Aku juga kayak gitu kalau dokumentasi. Serius. Wajar kan kalau umur tua kayak gitu. Udah capek dengan drama, pasti kadang mau ditutupin, kadang nggak bisa. Sama kayak ada yang beberapa komunitas lain yang kalian perhatikan sendiri. Kenapa? Ya, jawabannya adalah masih pengen ungkapkan. Jadi kalau di Facebook ada yang nge-share beberapa sebaik mungkin, pasti tahu apa yang terjadi. Itulah. Facebook tuh masih banyak perkara yang curhat tentu. Pengen curhat semuanya di status. Itulah. Dan di situ pun kalau di Chef Gorengan nggak ada yang ngeblokir apapun. Tapi beberapa orang dia mau blokir Chef Gorengan. Itu masalahnya.
Terus netizen yang baik menolak segala bentuk pelecehan seksualnya Richard. Mohon tanyakan kepada ke CKI kok kami diblokir. Nah, terus tiba-tiba gara-gara si CKI ini mengupload mengenai apa namanya pernyataan sikap dari KWB. Dan tiba-tiba itu di repost dengan marah dan tiba-tiba di grup pasti ada yang kaget. Itu yang agak anak-anak itu buat kesel. Bener. Kenapa dia kesel pada kalian tahu sendiri. Dan terus berikutnya aku perhatiin sedikit ya untuk press release singkatnya. Setelah melakukan rapat bersama dengan pertimbangan yang matang untuk menghadapi suatu tantangan yang muncul malam ini, demi terkuatnya kebenaran kami. Pertama, mengeluarkan chef dapur dari tim chef gorengan. Beliau sangat muda, oke, gue ngerti itu. Chef yang sangat masih muda, kalian dengar, kalian masih nggak tahu apa-apa. Ya, kalau umur yang masih seberapa itu umurnya masih sekolah atau kuliah, ya wajar. Cuma, ya biar nggak sampai itu udah kecapek sama otak kalian makin panas. Chef dapur dari staf dapur itu biasanya masih muda dan dia masih ada orang tua dan cita-cita untuk capai itu benar. Tapi kemungkinan dia kalau ada yang mengikuti yang muda, ada yang tua, ada juga yang selaku ondal ya, kita nggak tahu. Terus berikutnya para chef, asisten chef dan show chef menyatakan melawan segala bentuk intimidasi dan proses terkuaknya kebenaran termasuk sampai jadi tepuk. Ada dua hal yang tidak bisa ditutupi, Tuhan dan kebenaran. Kami siap melawan sampai akhir. Kami akan meminta berdampingan untuk membantu mendampingi kami sekaligus menjawab tantangan somasi yang mungkin dilancarkan ke kami dalam proses pencarian fakta awal tertentu. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke. Dan resiko yang paling junior kontribusiku berapanya? Gue memang paling cengeng. Saya panas chef. Ya, untuk khususnya yang masih muda itu chef dapur. Untuk seruan investigasi terbuka bagi para penikmat event yang para pejuang kebenaran yang ingin ikut membersihkan event dari orang-orang meresahkan. Chef dan tim meminta bantuan informasi baik petunjuk gosip, kesaksian, dan kalau ada barang bukti untuk membukti orang-orang meresahkan di event. Untuk hal ini kami minta bantuan untuk kasus yang tahu-tahu aja. Bagi para netizen yang mengikuti pernyataan sikap, update story dan clue yang dimunculkan oleh netizen, dan kami pasti mengerti yang kami maksud. Dan tiba-tiba ini yang baru ya guys ya. Ini yang baru 1, 2, 3. Dan tiba-tiba sampai ngerasa udah jatuh banget ya. Tiba-tiba si Farol ini udah mulai nge-story mengenai hal yang kaget sih. Pertama ya, dia akan baca dulu. Udah munafik tapi denials parah sih. Pantas iri banget sama orang kesuksesan orang lain, gak sanggup jatuhin sendiri ya, sampai harus dibawa masa. Nah, jadi ada beberapa kesuksesan tuh banyak sekali yang kita lihat sendiri, tapi kemungkinan malah si beberapa orang lain yang pengen menjatuhkan orang sukses jadi susah banget. Ya malah makin perkara itu jadi gorengannya. Ya ini repotnya itu. Jadi ya bakal sukses atau enggak ya gara-gara kelakuannya mereka pasti udah otomatis bakal cap jelek. Itulah terjadi. Dan sampai di saat itu aku gak bisa menerima untuk jadi orang jahat atau denial ya pasti. Ya kapan orang sukses itu pertanyaanku. Itu dia. Terus beberapa aku lihat dari voice note-nya dari si Farol ini emang bener-bener udah merasakan sih, udah capek. Ya, emang bener si Farol ini emang capek. Aku udah lihat kok dan buka voice note-nya dia. Tapi aku udah denger sendiri kok. Ya udah rasa capek udah. Kayak sama si Ceka sama yang lainnya juga ada kayak gitu. Bener. Terus ada beberapa dari tangkapan dari si chef goreng ini. Dia bilang gini, ingat ya Farol, kalau kebenaran itu gak bisa ditutupin, lu mau sembunyiin tabir dari si Richard bangsat, pasti bakal muncul karena sudah banyak orang muak. Kalau korbannya gak banyak dan banyak orang yang tahu, mana mungkin tergoreng habis.
Bertahun-tahun kejadian seperti ini ditutupi, sekarang ketahuan lo seenak jidat nuduh orang iri. Bajingan pola pikir lo. Terus dia bilang ini karena sedikit unek-unek dari yang bilang keyboard warrior. Tapi kadang ada bisa aja kalau ada keyboard warrior tuh ada yang ngetik kayak perang, netizen ataupun segala macam. Pasti kalian ketemu nggak sih sama si pelakunya itu? Pertanyaanku itu satu. Kenapa bisa dianggapnya keyboard warrior? Ada beberapa korban Thailand pasti dia mulai ngetik sesuatu yang bikin aneh. Tapi jangan dulu ya up dulu lah. Yang dari Thailandnya itu loh, pertanyaanku itu satu. Tapi semenjak itu yang detail korban Thailand yang pertama yang di-share sama si Seno itu pasti kenapa yang Donkey mulai dan tiba-tiba si hari ini sejam yang lalu Farul udah mulai melakukan hari itu. Jadi ya tahu sendiri lagi mana. Terus ini adalah perkataan terakhir ya. Hati-hati dengan kelakuan kalian, omongan kalian dan apa yang kalian upload selama jadi coaster, NPC, penyebar event dan penyelenggara. Itu ada jejaknya ya. Selama kalian masuk ke dunia jejebangan dan bikin suatu ulah dan skandal, akan ingat oleh para wibu dan para tukang catat. Kalian kira bebas di sini dengan kelakuan kalian, konsekuensi selalu ada. Makanya jangan aneh dan tetap jaga ibadat dan moral ya. Jadi seperti itu keluarkan statement yang baru ini. Kalau aku lihat ada beberapa yang agak sedikit ngamuk ya karena ya story sebelumnya. Well ya aku bisa bilang ya aku nggak expect juga sih sampai keributan ini sampai gara-gara apa? Ayo kalau mau tahu ya gara-gara makin penasaran sama ya nih si Kim Yora ini selaku pacarnya dia pasti udah diceritain lah sama beberapa, tapi sayang banget anjir. Ya aku gak bisa berkomentar apa lagi, jadi aku turut prihatin atas apa yang dari saudari Kim Yora itu. Jadi udah jelas ya guys ya mengenai gorengan ini. Jadi mungkin ada lanjutan atau part kita nggak tahu. Kita tunggu saja ya di komentar berikutnya. Tapi kalau ada beberapa update, kita mau stop atau enggak, silahkan tulis komentar di bawah. Aku mau pengen pendapat kalian ya. Serius. Aku tunggu sampai 2 hari ke berikutnya. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye-bye.